Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan 2029 bertarung. Halo Kita teman-teman, kembali lagi di I Am Irham. Gimana kabarnya? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, dan semoga yang sedang diuji dengan penyakit segera diberikan kesembuhan. Amin, amin, ya robbal alamin. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan yang super berani. Hal ini tidak hanya membuat masyarakat kagum, bahkan katanya para menteri dan pejabat tinggi pun ikut terkagum-kagum dengan kinerja Kang Deddy ini. Dan bahkan katanya mulai ada menteri yang memberi kode dukungan ke Kang Deddy untuk 2029. Waduh, waduh, waduh. Menurut kalian, jika Presiden Prabowo mengetahui ini, beliau akan panik atau akan senang? Ya udah, biar kita nggak salah paham, yuk kita cek faktanya. Yang dukung kebijakan Kang Deddy, rakyat kecil. Yang ribut, elit yang cuma duduk manis. Kang Deddy pernah bilang, siapa yang paling mendukung kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Betul. Siapa yang paling menentang? Elit. Dan itu kenyataan yang pahit. Tapi, jujur, saat rakyat hidup susah, anak-anak tidur di kolong jembatan, remaja tawuran karena tak punya ruang ekspresi, Kang Deddy turun tangan langsung. Bukan sekadar janji, tapi aksi. Betul. Sementara para elit, komentar dari balik meja, nyinyir dari balik layar, mereka tidak turun ke lapangan, tidak menjemput masalah, tidak menyentuh luka rakyat. Rakyat itu seperti akar. Mereka mungkin tak terlihat, tapi merekalah yang menahan pohon tetap berdiri saat angin datang. Sedangkan elit yang cuma bisa mencibir, mereka seperti daun kering, berguguran saat musim kritik datang. Hari ini kita tidak butuh pemimpin yang disukai elit. Betul. Kita butuh pemimpin yang dipeluk rakyat. Tak takut kritik karena hatinya tulus. Kang Deddy bukan sempurna, tapi beliau hadir dan kadang kehadiran itu jauh lebih penting daripada ribuan teori kosong dari balik kursi. Kalau kamu juga percaya pemimpin sejati itu yang dicintai rakyat kecil, komentar kami bersama Kang Deddy. Tag temanmu yang masih dibutakan oleh elit-elit yang cuma bisa membual tapi tak pernah berbuat. Follow dan bagikan video ini, biar suara rakyat tak lagi kalah oleh suara elit. Teman-teman, pemimpin sejati adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya. Pemimpin yang tidak takut dibenci oleh para elit. Yang penting rakyat mencintainya. Inilah Kang Deddy Mulyadi, pemimpin yang berani melakukan gebrakan-gebrakan demi kesejahteraan rakyat. Teman-teman, tapi menurut saya saat ini banyak juga elit-elit politik yang sudah mulai mendekati Kang Deddy. Coba kita lihat. Bahkan banyak elit juga yang mendukung dan memuji Kang Deddy Mulyadi. Saat ini kami sedang bersama Bapak Menteri. Pak Menteri, ada pesan untuk Jawa Barat, terutama terkait dengan ekonomi, ya, baik pertumbuhan di siang lain, keberlanjutannya. Ya, Jawa Barat semangat, Pak Gubernurnya canggih, ekonomi tumbuhnya akan semakin cepat, lapangan pekerjaan akan tercipta lebih banyak lagi, jadi Jawa Barat akan semakin sejahtera ke depan. Mantap. Siap, istimewa. Pak Gubernur yang saya hormati, Ya, saudara, saya apa salah lihat ya? Pak Gubernur ini auranya tampak kuat ya? Betul nggak? betul, Ya, betul ya? betul. Saya ketemu baru 2 bulan yang lalu, sekarang sudah beda. Ya, auranya kayaknya akan menggetarkan Indonesia ini, betul? Iya. Tahun berapa? Tahun berapa? Loh, sekarang 2026 kan? 2029 itu maksudnya apa tuh? Tadi ya, yang saya bilang ya. Oke. Baik. Makanya saya kalau ke Jawa Barat semangat saya ya. Nanti kalau sudah 2029 bisa susah ketemu gubernur ini. Tuh teman-teman, ketum partai PAN juga mulai memuji dan mendekati Kang Deddy Mulyadi. Beliau berkata, Kang Deddy bisa menggetarkan Indonesia. Wah, wah, wah. Kayaknya ini merupakan kode keras
bahwa Kang Deddy Mulyadi akan mendapat dukungan dari partainya kalau maju di 2029. Ya udah teman-teman, kita lanjut lagi. Pertumbuhan ekonomi kita boleh jadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Ya, 512 ya Bu ya. Ya. Tetapi Jawa Barat di atas itu. Tepuk tangan buat Kang Deddy Mulyadi. wus, mantap. Ya, hebat. Jadi penduduknya besar, ya, wilayahnya luas, tapi ternyata Pak Deddy mampu membawa Jawa Barat menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih tinggi daripada tingkat nasional. Wus, Boleh tepuk tangan lagi boleh? tepuk tangan. Ya. Semoga Bapak KDM itu selalu sehat, dipanjangkan umurnya biar bisa bermanfaat lagi buat bangsa kita. Meski aku tuh bukan orang Jabar, aku tuh orang NTB Pak, aku orang Lombok. Tapi senang banget lihat vlog-vlognya Bapak dan aku tuh kagum banget sama Bapak. Seandainya Bapak ini bisa, seandainya Bapak ada 20 orang di seluruh Indonesia ini, mungkin gak ada lagi Indonesia yang miskin Pak. Mungkin rakyatnya bakal sejahtera Pak. Mungkin Indonesia akan maju dalam 5 tahun ke depan. Lalu muncul sekarang tokoh fenomenal, Kang Deddy Ya. Mulyadi. Betul. Betul. Tidak mau mengikutinya, hanya mau Betul. ngefans, tapi nggak mau ngapa-ngapain. Dan begitu kita sampai kepada ini, siapa? Ya, Jika Indonesia dipimpin oleh Deddy Mulyadi, mungkin Papua tidak perlu merdeka. wus. Kaget saya baca berita itu. Demikianlah pernyataan dari Benny Wenda, tokoh separatif Papua Barat yang selama ini vokal menyuarakan kemerdekaan Papua. Karena menurut beliau, KDM adalah tokoh yang selalu berkepihakan kepada rakyat kecil dan berkeadilan. Tuh. Dalam banget kali ini ya. KDM lagi guys. Yang ngomongin aku buzzernya KDM, boleh, aku aminkan 3 kali. Yang bilang aku buzzernya KDM, aku aminin 3 kali. Amin, amin, amin. Semoga saya bisa bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Amin. Ada orang-orang pinter. Wah, Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. ya. Dasmu masuk. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor. Kabinetnya itu 28 orang. Ya, Nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor. Kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa. Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa. Yang penting hasilnya. Turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun melihat realitas masyarakat, Pak. Turun, Pak, please. Pak Prabowo itu sering nggak tahu apa-apa soal rakyat. Pak Prabowo itu sampai sekarang tuh masih mengatakan dengan bangga hatinya, dengan percaya dirinya, bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ya di atas kertas, Pak. Dengan perhitungan 5% per tahun pertumbuhannya itu kan, basicnya itu kan. Coba turun, Pak, please turun.
Kami tuh bukan akan menurunkan Bapak dari jabatan, tapi kami tuh minta Bapak tuh turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Betul. Provinsi Jawa Barat akan melakukan perubahan terhadap struktur tata kelola pemerintahan di Provinsi Jawa Barat dengan semakin memperkecil jumlah jabatan. Mantap. Memperkecil jumlah organisasi perangkat daerah. Ada yang tetap, ada yang 2 berubah menjadi 1, bisa jadi ada yang 3 berubah menjadi 1. Ini adalah jawaban terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang efisien. Karena kita bicara tentang efisiensi, kita bicara tentang realokasi, kalau jumlah jabatan sangat banyak, tetap akan mempengaruhi kekuatan fiskal. Itu yang pertama. Kedua. Kemudian yang berikutnya, ini yang merupakan yang terakhir, BUMD itu diharapkan memiliki kontribusi besar terhadap penunjang kegiatan pemerintah untuk memberikan layanan publik terhadap masyarakat secara kuat. Yang berikutnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, sekaligus juga sebagai nilai aset pemerintah yang di luar pengelolaan pemerintah. Aset yang terpisah sebenarnya. Sehingga jumlah BUMD yang sangat banyak, jumlah komisaris yang banyak, jumlah direktur yang banyak, itu tidak memberikan sepanjang sejarah BUMD saya lihat di Jawa Barat, tidak begitu besar kontribusinya, bahkan menjadi beban daerah. Untuk itu seluruh perangkat BUMD hari ini sifatnya sementara dalam keadaan darurat dan mendesak. Untuk itu, kita juga menyampaikan tentang rencana untuk menggabungkan seluruh BUMD dengan satu BUMD di luar Bank Jabar yang bernama adalah Sangga Buana. Sehingga ke depan tidak banyak direktur, tidak banyak sekretaris direktur, tidak banyak komisaris. Ada satu lembaga yang itu tercatat seluruh aset BUMD di seluruh Provinsi Jawa Barat. Sehingga itu menjadi sebuah nilai yang cukup besar yang nanti akan memberikan kontribusi. Dan tentunya akan dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya melalui seleksi terbuka kepada umum. Ini prinsip yang akan dilakukan. Karena apa? Situasi darurat sekarang ini kami sampaikan, ada direktur BUMD-nya yang sudah ditahan, ada direktur BUMD-nya yang calon ditahan. Waduh. Sehingga situasinya seperti itu. Nah, untuk itu maka di usia 81 Provinsi Jawa Barat ini, izinkan saya melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat, memiliki visi besar bagi kemakmuran masyarakat, dan kemudian juga efisien dan secara bertahap menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat secara terbuka. Sehingga ada 2 kualifikasi yang akan ditempuh di situ. Satu adalah kualifikasi gubernur sebagai dirijen atau sebagai orang yang mengorkestrasi pembangunan sehingga diikuti oleh seluruh irama itu. Itu adalah gubernur sebagai pejabat negara. Tapi di sisi lain ada juga gubernur yang secara personal. Artinya personalitinya sebagai warga negara ikut membantu pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelesaikan berbagai problem yang ditangani secara personal. Dalam bahasa saya ada gubernur administratif, ada gubernur konten. Nah ini cara. Jadi kalau dianggap bahwa memang dalam sebuah serangan, saya belajar kemarin dari Argentina, walaupun Argentina tidak bisa jadi juara. Ada kalanya Messi itu menjadi pengatur dari seluruh serangan, memberikan bola, memberikan umpan ketika dia dalam keadaan kesulitan, tetapi ada kalanya juga dia sebagai individual mengambil keputusan-keputusan yang cepat, agar apa? Agar bisa menang dalam pertandingan. Untuk itu, kita memiliki spirit yang terbuka terhadap seluruh kritik dan saran dari masyarakat. Barangkali di antara para gubernur di Provinsi Jawa Barat, saya yang paling sangat sering dikritik saat ini, apalagi sekarang kritiknya hampir tiap hari, dan yang mengkritiknya bukan hanya orang Jawa Barat, tapi seluruh daerah di Indonesia hari ini rajin mengkritik gubernur Jawa Barat. Karena memang ada gubernur kontennya yang dikritik. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih bahwa apa yang saya lakukan dan Pak Irwan lakukan untuk Provinsi Jawa Barat belum ada apa-apanya dibanding dengan jasa-jasa gubernur yang terdahulu. Ada jasanya Pak RK, ada jasanya Pak Ahmad Heriawan, ada jasanya
Pak Dani Setiawan, ada jasanya Pak R. Nuryana, ada jasanya Pak Ang Kunaifi, ada jasanya Pak Yogi S. Mehmet, dan seterusnya. Tadi harusnya dibacakan dalam sejarah. Dan kemudian juga saya ucapkan terima kasih pada Gubernur Senior, Pak PJ, Pak Bey, yang terus memberikan saran dan pendapat sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar norma-norma yang menjadi standar aturan dalam bernegara, sehingga kita semua bisa melaksanakan pemerintahan ini dengan baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat, para bupati wali kota, unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat, dan seluruh warga Jawa Barat sampai tingkat RT dan RW, bahwa Jawa Barat hari ini sudah memasuki era di mana kita masuk dalam abad keterbukaan, segala sesuatunya transparan, kemudian juga ada pencapaian dan ada kekurangan. Yang terakhir, bahwa orang bercerita tentang IPM, saya jelaskan bahwa sejak tahun 2020 IPM Jawa Barat turun dari ranking ke-10 menjadi ranking ke-16. Ya. Setelah ke-16 turun ke ranking ke-18. Kemudian balik lagi ke ranking 16, turun lagi mulai 2024 Pak B waktu jadi PJ ke ranking 15. Dan kemudian pada 2025 ini kita ke ranking 15, tetapi peningkatan IPM-nya di 2025 ini Jawa Barat tertinggi secara nasional kita. Dan kemudian dalam standar perhitungan IPM berdasarkan naskah akademik yang dimiliki, seharusnya perhitungan IPM itu dihitung pada saat tahun orang menjabat dihitungnya. Tidak dihitung berdasarkan 10-15 tahun ke belakang. Tidak begitu sistem akademiknya. Jadi penghitungannya seperti itu. Nah, kita berharap IPM ini terus meningkat. Di mana problemnya? Tinggal dibaca saja kabupaten kota mana saja yang masih memiliki IPM yang sangat berat. Kalau kota semuanya IPM-nya sudah sangat tinggi, tapi Jawa Barat ini banyak kabupaten yang terhampar yang masih IPM-nya ya relatif rendah. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama IM Irham. Teman-teman, setelah kita melihat faktanya dari beberapa tokoh yang memberikan komentar, yang memberikan tanggapan, mari kita beropini bersama-sama, tentu saja tanpa mencaci maki siapapun, tanpa menyudutkan pihak manapun. Teman-teman, mari kita berdiskusi. Kalau menurut pandangan saya, Presiden Prabowo itu sekarang terlalu lupa apa yang terjadi di masyarakat bawah. Bukan terlalu lupa, apa namanya ya. Mungkin beliau itu harus turun, harus belusukan. Agar apa teman-teman? Agar Presiden Prabowo tahu apa yang sedang dialami oleh masyarakat. Jangan hanya melihat laporan-laporan data-data yang diberikan oleh bawahannya. Jika ingin tahu secara langsung, Presiden Prabowo harus turun ke masyarakat, berbicara, duduk, dan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Karena kita sudah tahu elektabilitas Presiden Prabowo yang kemarin itu sangat tinggi, sekarang merosot sangat dalam. Bahkan katanya elektabilitas Presiden Prabowo kalah dengan elektabilitas Kang Deddy Mulyadi. Ini penting teman-teman, karena pemimpin itu harus dicintai rakyatnya. Jangan sampai rakyat membenci pemimpinnya. Jika rakyat membenci pemimpinnya, negara sedang tidak baik-baik saja. Jika rakyat tidak percaya lagi dengan pemimpinnya, maka negara dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan menurut saya yang terpenting adalah cara komunikasi. Menurut saya Presiden Prabowo bersama jajarannya ketika berkomunikasi dengan masyarakat terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, atau bahkan ketika Presiden Prabowo mendapatkan kritikan,
Presiden Prabowo malah membantah kritikan itu. Harusnya seperti Kang Deddy Mulyadi, harusnya menjawab dan minta maaf dan akan berusaha memperbaiki, mengevaluasi hal-hal yang masih kurang. Dengan cara itulah, maka emosi masyarakat bisa diredakan. Tapi ketika seorang pemimpin malah menantang rakyatnya, lama-kelamaan rakyat akan geram. Dan rakyat akan mencari calon pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin saat ini. Itu hukum alamnya, teman-teman. Seharusnya harus bisa membedakan ketika berbicara sesama pejabat di istana saat rapat, gunakan bahasa intelektual tidak apa-apa. Tapi ketika sama rakyat, gunakan bahasa yang halus, yang sopan, karena sejatinya rakyat adalah pemimpin dan pemilik tanah air ini. Teman-teman, jika elektabilitas Presiden Prabowo semakin turun hari ke hari dan masyarakat semakin tidak percaya dengan beliau, maka wajar saja para menteri dan para ketum-ketum partai akan mencoba mencari tokoh lain yang lebih layak untuk didukung di 2029. Seperti Bapak Zulkifli Hasan yang merupakan ketum dari Partai PAN. Beliau seperti yang kita lihat tadi, memberikan kode keras, mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi akan mengguncang, akan menggetarkan Indonesia di 2029. Itu menunjukkan bahwa ada kode-kode tertentu yang mengatakan Kang Deddy saat maju ada kemungkinan PAN akan mendukung Kang Deddy Mulyadi. Tentu saja hal ini saya rasa akan membuat Presiden Prabowo menjadi panik. Tapi Presiden Prabowo juga harus memperbaiki, terutama memperbaiki cara komunikasinya. Saya salah satu rakyat yang masih berharap dan masih menganggap bahwa Presiden Prabowo adalah presiden yang tulus, yang bekerja untuk rakyat, yang sangat mencintai tanah airnya. Semua kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo, saya yakin itu bagus. Tapi Presiden Prabowo, cara penyampaian atau cara eksekusinya itu tidak bagus. Seringkali Presiden Prabowo dikhianati oleh bawahannya, seperti di kasus MBG. Presiden Prabowo pernah memberikan penghargaan kepada Kepala BGN yang dulu Pak Dadan. Orang yang telah dipercaya, diberikan mandat besar, diberikan nama besar, tapi malah mengkhianati Presiden Prabowo. Dan banyak lagi teman-teman. Ini merupakan sosok pemimpin yang dianggap bawahannya mudah dikibulin. Karena apa? Karena beliau tidak turun ke bawah. Andai kata Presiden Prabowo mau merakyat seperti Kang Deddy, seperti Bapak Jokowi di masa lalu, itu pasti Presiden Prabowo akan mengetahui masalah-masalah yang sedang dihadapi rakyatnya. Jangan takut dibilang pencitraan. Pemimpin harus berani, seperti Kang Deddy Mulyadi. Beliau tidak peduli dibilang gubernur konten, dibilang dikit-dikit ngonten, tidak peduli. Yang penting bekerja tulus demi rakyat dan sampaikanlah, perlihatkanlah apa yang sedang dikerjakan, agar rakyat menjadi tenang. Rakyat tidak berpikir bahwa para pejabat di atas sana hanya duduk-duduk manis, hanya menghabiskan anggaran. Tidak. Saya yakin Presiden Prabowo bekerja keras siang dan malam demi bangsa Indonesia.
Tapi ketika miskomunikasi dengan rakyat, maka rakyat akan tetap tidak menyukai Presiden Prabowo. Ini bahaya dan ini harus segera diperbaiki, teman-teman. Teman-teman, jangan pernah mencaci maki Presiden Prabowo. Berilah kritikan yang baik. Berilah kritikan yang baik. Jika kalian salah satu pecinta dari Kang Deddy Mulyadi, tirulah Kang Deddy Mulyadi. Saya pikir beberapa hal Kang Deddy Mulyadi pun juga berbeda pandangan dengan Presiden Prabowo. Tapi Presiden Prabowo itu harus diingatkan dengan cara yang baik, seperti Kang Deddy lakukan. Bukan dengan mengkritik tajam, bahkan dengan menjelek-jelekan, tidak. Tapi membuat kebijakan yang lebih bagus, tidak takut. Itulah teman-teman. Jadi menurut kalian layakkah atau pantaskah Kang Deddy Mulyadi di 2029 akan maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden? Dan menurut kalian, ketika nanti Kang Deddy Mulyadi maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, siapa pasangannya yang paling cocok? Apakah dengan Presiden Prabowo? Apakah dengan Wapres Gibran? Atau dengan Pak Purbaya? Atau dengan Pak Herlangga? Atau bahkan dengan Bapak Bahlil? Coba teman-teman tulis pendapat kalian di kolom komentar. Teman-teman, walaupun banyak warganet yang tidak menyukai Kang Deddy Mulyadi dan berkata kalau Kang Deddy itu pencitraan, tapi menurut saya pribadi Kang Deddy itu tidak pencitraan. Kenapa? Kang Deddy itu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan pejabat publik di Indonesia. Bayangkan teman-teman, Kang Deddy Mulyadi naik ke gendeng ketika melakukan sambatan di salah satu rumah warga. Itu teman-teman, coba siapa yang berani pejabat? Kalau tidak terbiasa, maka nggak mungkin berani naik ke gendeng. Bayangkan teman-teman, ada pejabat yang berani masuk ke sungai untuk membersihkan sampah. Bayangkan, ada yang berani niru nggak? Nggak ada teman-teman, karena itu hal yang sulit ditiru. Jikapun ditiru, maka pejabat itu tidak mungkin bisa konsisten seperti Kang Deddy Mulyadi. Jadi menurut saya pribadi, Kang Deddy Mulyadi itu tidak pencitraan. Beliau melakukannya secara natural, original, tanpa settingan. Teman-teman, semoga Kang Deddy Mulyadi diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kelak nanti beliau akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Semoga Kang Deddy Mulyadi dilingkari oleh orang-orang terbaik, oleh orang-orang satu visi yang mencintai negaranya. Teman-teman, kalau ditanya kenapa saya sangat mengidolakan Kang Deddy Mulyadi, ada beberapa hal. Yang pertama, Kang Deddy merupakan tokoh publik, seorang pejabat yang konsisten, yang sangat mencintai alam. Kang Deddy sangat mencintai alam. Yang kedua, Kang Deddy mengetahui apa permasalahan rakyatnya, bahkan rakyat yang paling bawah. Karena Kang Deddy langsung terjun ke masyarakat, jadi tahu, mendengarkan curhatan rintihan masyarakat. Terus Kang Deddy itu sigap. Kang Deddy ketika diberikan laporan walaupun hanya lewat TikTok, Kang Deddy langsung notice. Inilah yang membuat kebanyakan warga, kebanyakan masyarakat mencintai Kang Deddy dan berharap Kang Deddy menjadi presiden Indonesia.
Lalu Kang Didi itu salah satu pemimpin yang tidak takut melakukan hal yang berbeda. Ini penting teman-teman. Dan Kang Didi juga salah satu pejabat publik yang sering membantu masyarakat. Teman-teman, semoga suatu hari nanti saya bisa bertemu langsung dengan Kang Didi Mulyadi, dan semoga kedepannya kita bisa mendukung Kang Didi menjadi calon presiden Indonesia. Dan terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Bang Ir, host dari I Am Irham. See you next time. Kita kawal terus Bapak Aing.